Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan memaparkan hasil diskusi kami terkait tentang pandangan pembelajaran ZPD. Menurut saya, ZPD adalah batasan antara kemampuan memecahkan masalah sendiri dengan bantuan orang lain atau dapat didefinisikan sebagai rentang tugas-tugas yang terlalu berat atau terlalu sulit bagi siswa untuk dikuasai sendiri, tapi dapat dipelajari melalui bimbingan dan bantuan dari orang dewasa atau di sini kita analogikan sebagai guru atau anak-anak yang lebih terampil. Penggunaan pembelajaran dengan metode ZPD menghubungkan antara pembelajaran dan perkembangan, di mana kita dapat melihat bahwa ZPD adalah sebuah batu loncatan untuk sampai pada tahap perkembangan yang lebih tinggi. Pandangan saya mengenai pembelajaran ZPD, yaitu ZPD merupakan rentang perkembangan aktual dan potensial pada peserta didik dalam menunjukkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah di dalam pembelajaran. ZPD merupakan rentang kemampuan yang dapat dilakukan oleh peserta didik dengan bimbingan guru, tetapi belum dapat melakukannya sendiri. Jadi, konsep ZPD menurut pandangan saya merupakan jarak antar tingkat perkembangan dalam kemampuan siswa dalam memecahkan masalah secara mandiri maupun dalam bimbingan orang dewasa maupun temannya. Jadi, ZPD ini memfokuskan pada interaksi sosial dalam menyelesaikan masalah atau dalam belajar. Penerapan ZPD atau Zone Proximal Development pada proses pembelajaran mampu meningkatkan pengetahuan peserta didik dengan cara peserta didik diberi pembelajaran dengan tingkat kesukaran satu tingkat di atas kompetensi yang dikuasainya, sehingga pengetahuan peserta didik mampu berkembang dengan bantuan terpadu dari guru, orang tua, maupun teman sebaya. Oke, pandangan saya terhadap kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik sejauh pemahaman saya hingga saat ini, kesiapan saya baru mencapai sekitar 80% dalam penerapan pembelajaran dengan menggunakan ZPD. Karena melakukan proses pembelajaran dengan menerapkan dan memperhatikan ZPD pada peserta didik memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang agar tidak terjadinya tumpang tindih informasi dan perkembangan pada peserta didik. Mengenai kesiapan dalam penerapan strategi pembelajaran ZPD di kelas, jika dipresentasikan kesiapan saya masih sekitar 85%, sebab saya perlu memahami bagaimana caranya atau pedoman untuk mengetes ZPD pada masing-masing peserta didik. Kesiapan saya dalam pembelajaran dengan perhatikan ZPD pada peserta didik, yaitu dalam menciptakan pembelajaran, saya perlu memahami serta menggali mengenai kemampuan masing-masing peserta didik sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan tepat sasaran. Kesiapan saya masih dalam taraf 75% karena saya perlu menggali lebih dalam mengenai teori ZPD ini dalam penerapannya pada proses pembelajaran, dan saya harus lebih peka juga terhadap kemampuan peserta didik saya baik secara kognitif, keterampilan maupun afektifnya. Kesiapan saya dapat dikatakan pada persentase 75% untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan merujuk pada konsep ZPD serta scaffolding. Tentunya dalam hal itu, saya sebagai guru perlu memiliki kemampuan untuk memahami karakteristik peserta didik terlebih dahulu, mengetahui kompetensi serta kebutuhan peserta didik sebagai acuan dalam merancang proses pembelajaran dan asesmen yang ideal. Jadi setiap kelompok memiliki konsep yang sama mengenai pembelajaran ZPD, merupakan kesempatan pada peserta didik dalam mempelajari materi satu tingkat di atas level kemampuannya dengan bantuan orang lain. Dan dalam perbedaannya tidak ada perbedaan secara signifikan melalui pandangan-pandangan kami terkait teori ZPD ini. Kami semua memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep ZPD serta scaffolding dan penerapannya dalam pembelajaran. Kami sepakat bahwa ZPD memberikan kesempatan terbuka bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuannya dengan mempelajari materi yang kesulitannya ada pada satu tingkat di atas level kemampuannya dengan bantuan guru. Kemudian kami tidak memiliki perbedaan persepsi terkait konsep ZPD serta scaffolding dalam penerapan pembelajaran.
Sekian dari hasil diskusi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.